nanya juga nih. Nanya, ada yang nanya Goto, nanya tentang Arto ya. Nanti kita bahas satu-satu ya guys ya. Tapi sebelum itu mungkin ada teman-teman yang baru kenal ya sama Cihelen ini. Mungkin Cihelen boleh perkenalkan diri singkat dulu. Beliau adalah seorang profesional trader. Silakan kita beri waktu untuk perkenalan diri. Hai geng, saya Helen Felicia dari Japan. Tapi nggak ori, masih KW. Jadi saya adalah seorang trader, dibilang profesional saya juga nggak tahu saya ini profesional apa enggak. Ya tapi kalau mau dikasih label pro juga nggak apa-apa, nggak nolak. Basically saya trading by technical analysis ya. Jadi pendekatannya menggunakan technical analysis lebih banyak ke sana. Dan lama trading kurang lebih mungkin kurang dari 3 tahun ya. Dari zaman-zaman pandemi itulah. Pokoknya mulainya dari basic belajar ya jatuh bangun sampai akhirnya ketemu dengan sosok yang luar biasa di sini, Bro Ben Svirya yang mengubah dunia. Ngubah dunia aja. Ya, kita udah beberapa kali live bareng ya sama Ben Ya, sini, juga ada Trabar di Bali, di Surabaya, di mana-mana lah, sampai di di Jambi-Jambi Jambi. juga. Even ke Jambi, gua samperin. Gila, keren banget memang Cece. Gue thank you, thank you. Iyalah, demi kamu apa yang enggak? Coba. Jadi gimana? Mau tanya apa hari ini? Mau ngobrol Nah, hari ini apa? ya guys ya boleh nanti disimpan pertanyaannya untuk kita tanya di Q&A. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh minta view dulu IHSG. Ini kita sudah masuk di bulan Desember, Cielen. Dan Udah sudah nggak Desember. kerasa 2023 hitungan hari ya guys ya. Jadi Aduh, ini udah kita mau ganti mungkin tahun. minta, Mm-mm. aduh nggak kerasa. Akhir tahun kemana nih Cece? Aduh, nggak kemana-mana. Udah nabung dulu buat beli selanjutnya. Cari duit IHSG dulu. terus membuat new high nih. Gimana view-nya untuk IHSG dulu dari Cielen? Apakah mampu membreak all time high-nya? Hmm. IHSG di level berapa nih? 7.370-an. Gimana nih view-nya untuk IHSG Mm-mm. kita, Cice? Bentar ya, ini agak trouble chartnya. Tapi tadi udah sekilas lihat, jadi ada next resistance itu di 7246, which is itu very challenging buat IHSG, apalagi sekarang hari Oke, ini ya ada candle tekanan jualnya cukup tinggi. Ya, betul. ada outflow yang cukup lumayan. Jadi dari candlenya udah terlihat bahwa IHSG belum bisa membentuk candle solid yang bagus hari ini. Jadi dikhawatirkan tidak lama lagi IHSG akan mengalami koreksi gitu ya teman-teman. Jadi untuk arah IHSG sendiri itu ada support yang mungkin akan disentuh untuk level koreksi di level 7045. Kalau itu nggak bisa nahan maka IHSG akan kembali menyentuh angka 7000 sampai 7004. Kalau itu masih nggak kuat nahan, mungkin IHSG akan kembali ke 6917 sampai 6961. Kira-kira view-nya sih kayak gitu ya IHSG. Tapi kalau melihat hari ini tuh masih agak berat ya untuk bikin higher-high terus sampai beberapa hari ke depan. Jadi mungkin udah nanjak lumayan tinggi ya berapa hari ini IHSG udah berusaha merangkak naik. Udah berusaha banget untuk dikerek sebagus mungkin buat window dressing mungkin ya dan lain-lain. Well, IHSG bikin higher-high terus bener. Tapi saya rasa sih nggak akan lama lagi itu akan ada koreksi dulu gitu. Disclaimer Oke. on. Jadi ini keren banget ya, thank you Cehelen ini view-nya karena kita lihat sudah banyak sekali kenaikan ya di bulan November ya, kenaikan Yes, signifikan benar. terutama di sektor-sektor seperti brand dan cuan ya, terutama di saham-saham yang mengatrol IHSG yaitu ada di brand, cuan, AMMN ya yang Goto juga, gede-gede, Goto juga nyumbang Goto, ya. Goto Arto ya lumayan itu ya. sempat mengangkat IHSG sampai ke level 7.000 kembali nih selama psikologisnya di 6.000 kemarin 6.700 6.800 ya sekarang sudah di 7.000. Jadi Seru ya. mungkin pasti banyak pertanyaan nih tentang saham-saham yang saya sebut tadi. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan saham-saham tadi CC, gimana ini strateginya untuk menyambut window dressing? Apakah ada window dressing 2023 ini atau sudah terbatas sekali? Kita lihat tadi Antam tiba-tiba lompat ya, saham-saham Mm-mm. gold. Apakah bisa menjadi pilihan kita untuk di window dressing? Big Four banks atau mungkin ada view dari CC sendiri dari sektor-sektor lainnya? Silakan. Oke, jadi kalau kita
Misalnya nih saya ditanya mengenai pendapat mengenai window dressing, apakah mungkin ada Santa Claus Rally atau window dressing atau istilahnya apapun itu ya pesta di bulan Desember, pesta saham-saham yang bergerak naik dengan hype gitu ya mungkin atau apalah yang ramai banget. Ya mungkin ada window dressing di tahun ini perkiraannya karena apa? Karena saya lihat sih dari year to date ya sampai dari awal tahun sampai di bulan November ini ada foreign inflow kurang lebih memang nggak banyak, mungkin sekitar 3T aja, nggak terlalu besar ya. Cuman di sekitaran minggu kedua ya kira-kira bulan November itu ada inflow dari 3T itu, inflow masuk dari 3T itu porsinya 2,5T masuk tiba-tiba lumayan gede ya. Dari porsi 3T itu udah lebih dari separuh itu masuk di bulan November minggu kedua. Jadi diperkirakan inflow ini akan membuat pergerakan yang lumayan untuk window dressing gitu. Mungkin nggak terlalu gede memang ya jumlah inflow-nya gitu. Tapi dengan data seperti itu yang kita bisa tarik, kemungkinan ada window dressing. Kemungkinan ya. Jadi proksinya sih sebenarnya tetap ke big banks yang kayak BBNI, kemudian juga kita lihat juga ada inflow yang lumayan di Goto, yang lumayan signifikan ya. Waktu itu di bulan November juga saya kayaknya udah sempat ngasih cerita itu di story. Kalau ada yang stay tune di story saya sempat naik ojek demi ngerek Goto Ngeri, supaya Cece. bisa ke 120. Gila, disuruh naik ojek tiap hari supaya Gotonya bisa naik ke 120. Gila. Arahnya sih memang ada view bahwa Goto itu sebenarnya secara teknikal masih ada kemungkinan dia bisa ke 100, harapannya ya ke 126, di atas 120 lah, 126, 127 gitu. Bahkan mungkin secara long term, ntar ya saya buka Goto dulu. Ini ngomong Goto, ini nggak promosi loh ya, nggak suruh beli juga. Ini cuma Disclaimer on, cerita guys. aja kemarin. Habis ngojek, tiba-tiba kok naik Gotonya. Waktu itu masih di 81 ya waktu posting itu. Sebenarnya di level support tuh ada support lumayan kuat di level 56 ya Goto. 5556 tuh lumayan strong support buat Goto. Dan secara bentar ya saya lihat dulu ini. Buka dulu. Kemarin tuh gimana ceritanya ya? Kok view-nya bisa sampai ke situ? Ke 147 kayaknya Wow. view-nya kalau long ya. Tapi ya, of course sebelum ke sana ini ya masih ada gejolak dulu, drama-drama naik turun karena ini secara wave ini IHSG lagi. Goto ini akan ngalamin koreksi dulu, koreksi wajar lah ya, bukan koreksi yang terlalu dalam harusnya. Selama dia bisa bertahan di atas pada 77, maka dia tuh koreksinya ke Ntar ya teman-teman, ini agak lemot-lemot Sambil ya, Cak. satunya. Goto. Coba. Iya, nggak tahu nih bener apa enggak nih. Bentar ya. Kenapa macet? Ayo, ngacu. Kalau Siapa yang tadi keguyur Goto? Goto tuh udah lumayan ngoyo tuh, ngereknya tuh dia ada resist kuat sih di situ 116 itu 118 sih actually ya 118 116 tuh sudah dipertimbangkan untuk TP harusnya yang udah cuan-cuan TP dulu karena Ngeri udah banget loh hari ini, Cece. Tadi saya cuma nyopet 2 kali di Goto. Aduh. nyopet ya di Goto ya, nggak masuk Iya. GCTL hari ini GCTL luar Iya. biasa. Tadi saya mau beli gajah kan pagi-pagi. Mau beli gajah, temen gue bilang kayak, ini sudah 1.000 nih, jangan usah lagi lah TP. Nggak taunya arah. Ya, kalau Goto dikasih di bawah 100 ya bisa dipertimbangkan cicil lah. Range antara 86 sampai 90-an ya. Mungkin sampai situ dulu kita lihat levelnya bisa nahan nggak. Di Ya, atas ada 86, ada 80, support. ya 80 sampai, ya 86, 90, 80 itu mulai dicicil ya di level situ. Dia harusnya bisa bertahan di atas 79, 80 itu still good harusnya. Gitu. Itu Goto. Terus mengenai tadi ditanya apa yang masih oke ya? Menurut saya BPYP ini still good juga ya. BPYP
itu dia kan ada rencana corporate action ya dari company mau RI di tahun depan kayaknya ya, dengan dana serapan sekitar 1 T ya. Dan itu akan digunakan untuk ekspansi gitu rencananya di tahun 2024 ya, denger-dengernya, rumornya itu mungkin di sekitaran angkanya 500 sampai 600 gitu ya. Tapi anyway, kita akan lihat secara teknikal dulu. BPYP itu masih menunjukkan potensi untuk naik lagi. Memang dia kalau memang bisa, ini kan sekarang masih koreksi ya, merah hari ini. Jadi area collectionnya di level 300 sampai 330 still oke buat dicicil gitu. Betul. Tapi andai kata dia breakdown dari level 300-nya ya bisa dipertimbangkan untuk cut dulu ya. Karena itu another movement lagi ceritanya, another wave. Jadi kalau dari wave sementara ini yang kita bisa lihat sih proksinya, proxy, arahnya dia bisa ke ya yaitu 500-600 itu jelas-jelas kalau dari corporate actionnya ya. Kita kalau memang itu benar ya berarti still good. Selama dia bisa bertahan maka dia berpotensi ke 482 dulu ya, kalau dia bisa berhasil breakout high kemarin di 415 ya mungkin ya. Ini ya saya agak kurang jelas ya, level 415 kalau bisa di break up dengan volume maka dia berpotensi ke arah tadi yang saya ngomong 480 ke atas, 480 sampai 482 gitu. Untuk nextnya lagi ya mendekati 500 ganti kepala 5 itu still possible sih buat BPYP gitu. Tapi ya masuknya harus di manage pakai money management guys. Disclaimer on ya itu. Terus mengenai apa saham lain lagi yang masih oke buat dipantau. Saya sih ya kalau dari, bentar saya buka dulu ya. Pani ini sebenarnya saham Pani ya, bentar. Pani ini sebenarnya ya masih oke di range, dia masih bergerak dalam konsolidasi triangle pattern-nya. Saya kasih lihat dulu ya, mungkin supaya bisa kebayang deh teman-teman ini. Ginilah. Nih, kelihatan ya. Jadi Pani ini masih konsolidasi. Di sini aja geraknya. Semakin mengecil, meruncing ya kita tinggal nunggu aja. Nanti kalau dia masih terjaga di situ dan tidak breakdown dari level garis biru ini ya, dia masih punya potensi untuk kembali naik ke kepala 5 dan seterusnya. Bahkan lebih dari itu ya, lebih dari situ. Lebih dari 5.200 di break, dia cakep ya. Belum ngomong 5.200 deh. Pokoknya 4958 ya, 4.600. 4958 di break. Jadi 4960 dia berpotensi lanjut ke 5196. Kalau itu di break lagi cakep. Dah gitu aja Pak nih. Terus dia harus dijaga di atas level 4.300 gitu. Baru plan ini jalan. Disclaimer on ya. Tuh. Pani still good. Terus cuan. Ya, cuan tadi dari merah ke hijau ya nggak salah. Terus closingnya gimana? Iya. Dari pagi dibanting langsung trot lagi diangkat. Oh, hijau lagi ternyata hebat. Memang sudah diduga. Super high lagi. Cuan ini ya di grup Satset itu saya udah pernah ngasih tahu sih kalau ini tuh ada potensi ganti ke 5 digit. Jadi ke 10.000 kepala, ganti kepala 1. Jadi 10.000 ke atas lah cuan. Gitu ya, dari waktu di level di bawah kapan hari saya udah ngomong view-nya itu kalau cuan ya yang mau swing ya tahan-tahan pokoknya ya itu levelnya 10.000 ke atas bisa lah itu gitu. Kalau cuan, of course ini saham-saham yang kemarin rame ya, Benz ya, apa cuan, terus brand itu lagi hype-hype-nya ya, kayaknya pengganti Big Bang kemarin itu ini deh,
Lagi ramai banget lo, gila brand sih. Tapi emang cakep sih brand ini waktu di koreksi-koreksi kemarin ya sampai ke 3.800 berapa ya? Salah kemarin waktu downtime-nya tuh. Sorry kok 3.000, 5.000, 5.000 tuh 5.300 ya. Salah tuh berapa ini? 5.300, 5.500 ini cakep kemarin 5.600. Brand masih oke Brandnya ya. kemana tuh? Brand ini to the moon lah. Ntar dibuka dulu, tunggu. Tadi ada yang tanya cuan, tuh hari ini brand. Nah, kita lihat brand. Cuan udah dijawab tadi ya, jadi Cuan 10.000 udah. lebih lah itu. Cepat nyampe ya. lah, sabar Kita lah. lihat Itulah. brandnya kemana. Kita lihat brandnya kemana Ben kira-kira ini, coba terawanganmu. Maunya kita sih 7.800 dulu lah. Oke, bentar ya, ini masih aku setting dulu ini Kak. Minggir. Sampai tiap hari kerjanya cuma trading brand. Ayo. 8.000 bisa lah, ini 8.500-an something bisa harusnya ya brand, tapi ini disclaimer on karena ini saham ATH, hanya semesta yang tahu. Ngeri. Tapi kalau view saya so far selama ya dia bisa bertahan di atas 5.600-nya itu tadi ya, still on lah, ke kepala 8 masih bisa lah. 78 pasti ditebas itu. 79, 8.000 sampai 8.500 masih mungkin ya, masih mungkin. Siap. Ya udah, nggak usah muluk-muluk, lihat yang di depan mata aja. Udah apa lagi? Tadi sudah dibahas BBYB, ada yang nanya juga tadi Arto gimana, Ce? Goto sama Arto hari ini dibanting nih. Ya emang udah waktu koreksi lah. Nah ini udah kayak gitu, bentar. Arto. Bisnis MDKA, sabar ya. Masih banyak nih antrian. Arto ini ada resist kuat sih memang ya, di angka 3.500-an itu loh. Itu memang ada resist kuat. Jadi ada supply area di situ. Jadi nggak heran kalau itu pasti ada koreksi dulu sebelum dijebol ya. Tapi kalau sampai dia bisa jebol itu, wah mantap. Dia bisa ke mana tuh? Bentar, koreksinya dulu deh, ngomong koreksinya dulu. Ini koreksinya aja kita bahas. Nggak usah muluk-muluk. Bentar, koreksi ke 1. Koreksinya, oke. Sepertinya ya, Arto ini berusaha ditahan di atas level 3.000. 3.000 ini berusaha dijaga ya harusnya Arto. Tapi kalau sampai itu dijebol, teman-teman, maka dia bisa ke level ini dulu ya, 2.500-an. 2.500-an, kalau umpama dijebol lagi di 2275 nangkapnya. Baru kemungkinan dari level kepala 2 tadi dia mantul lagi. Nah, kalau sampai memang turunnya agak dalam ya, sampai ke level 2000-an, dia kemungkinan bikin bahu kanan secara chart besarnya ya. Nih, chartnya bentar. Nah, sebentar. Gambar dulu. Ini ya, kira-kira. Ya, ini gambarnya nggak pas-pas banget lah, kurang lebih begini. Ya, jadi ini katakanlah bahu kiri, mangkok.
bawah kanan. Nah, Jadi kemungkinan kalau dia agak dalam turunnya ya, nggak bisa ditahan, nggak nahan, nggak ada yang nahan, ya ke sini level demand selanjutnya di sini 2000-an, 2085, 2100 itu dikolek aja. Nah, kalau memang ini levelnya bisa ditahan sampai sini, yang nggak terlalu dalam, ya di level 2500-an. Nah, ini ada support di sini. Semoga dia nggak perlu turun terlalu dalam. Di level ini dia bisa bertahan. Semoga begini. Nah, ini dihapus dulu. Nah, ini kalau ceritanya skenario-nya level 2500 bisa nahan. Dia akan kembali naik kok, kembali reversal dan breakout level 3500 selanjutnya, 3550 lah. Ini di breakout baru cakep ya, dia bisa ke atas lagi gitu. Ya, kalau misalnya nggak narik Vipo ya, cuman begini-begini doang ya. Kita lihat target pendeknya ya ke sini ya, paling ke 4900 lah ya, 49 something, 4943 sampai ke level 5000 nih paling. Bentar. oke, resistnya tuh. Bentar ya, ini view panjang ya ngomongnya. Ya, 5400-an lah gitu. Disclaimer on ya, ini kalau beneran begini loh dan beneran breakout ini ya 3550-nya gitu. Oke. Mantap. Itu udah, BBYB udah, Arto udah, Goto udah, Cuan Brand udah. Ada yang nanya MDKA CC gimana? Udah berapa hari ini naik terus nih gara-gara goldnya tadi kayak kita coba bahas ya. Oh ya, Fee-nya MDKA kali. terus ya. Luar biasa. Goldnya naik terus. Tapi kalau MDK ini memang ya, harusnya dia udah bottoming kemarin itu. Bentar, coba lihat cycle gedenya dulu. Iya, ini udah bottoming dia. Harusnya. Oh iya, ada bottoming. Ya, udah bottoming banget. Ini, nah, maaf ini garisnya banyak. Coba saya hilangin dulu biar nggak membingungkan. Warna-warninya. Merah ya MDKA hari ini ya, closingnya. Merah. Dia bikin, ya, cangkir kanan dulu kali. Paling turun-turun sampai sini dia naik lagi kok. Minimal ya double bottom. Paling di sini dijaga di level 2000 ini. Harusnya begitu. Iya nih, support kuatnya di sini nih. Nah, bentar. Gimana nih gambarnya? Gini nih. Ini gini nih. Skenario terburuk begini. Nih. Jadi ada 2 mangkok begini. 1, 2, jebol baru reversal ya. Itu. Kalau enggak, dia bisa bertahan di sini. Ya bikin handle kanan. Bisa bertahan di kira-kira di... Bentar ya, saya coba tarik videonya dulu. Kalau dia bertahan di level 2000 di atas 2300 ya dia cuman bikin handle doang kayak gini. Harus dijaga. Paling buruk ke sini ya, paling buruk ke 2000 itu tadi. Ya, sudah Jadi, rejection banget tuh. Jadi kalau memang mau swing ya, collection areanya nunggu aja di situ di level-level mulai cicil 2400 berapa ini? 2, 23, 24 itu udah mulai cicil ya, 2300, 2400 cicil. Kalau sampai dia di breakdown lagi, maka dia next level collectionnya di 2050-an lah ya, 2060 ini di sini. Jadi bisa jadi double bottom, bisa jadi cup and handle kayak gini, gitu. Nah untuk targetnya, kalau memang dia katakanlah double bottom, target panjangnya adalah dia ke sini, ke level 3472 ya. Kalau dia sampai ke sini, next move-nya dia akan bikin kemungkinan ya, ini akan bikin begini, teman-teman. Kalau udah ceritanya nih udah breakout, dia bikin gini, IHNS. IHNS. Kayak gini loh. Jadi bikin IHNS gini loh. Nah,
Mungkin bikin patternnya overall geraknya begini loh, biar ada gambaran ya. Siapa tahu bisa begini gitu. Ini salah satu opsi aja. Kalau emang dia bisa begini dan break up lagi, ya udah nanti dia kan pola reversalnya akan lanjut gitu. Jadi secara overall MDKA ini secara week ini saya time frame-nya pakai weekly ya. Ini udah nyampe di level yang seharusnya dia bikin reversal pattern, udah bottoming ini harusnya di sini ya. Ini udah bottoming harusnya. Dan tinggal bikin pola-pola reversal aja. Di sini levelnya ada pivot di sini. Dan ini udah selesai koreksi cycle-nya nih karena udah sampai ke sini ya. Udah sampai koreksinya sampai ke 06 lebih dikit. Jadi ya udah harusnya dia bikin pola dulu untuk reversal gitu. MDKA jelas. Sip, MDKA. Antam tadi kayaknya koreksi juga deh. Saya tadi cuma Antam dong dari pagi. Oh, Antam itu ya. Antam itu murah sih. Kemarin ya 1.600, 1.700 itu kalau di kolek tuh biasanya mantul-mantul tuh di situ. Ya. Di main areanya di situ sampai level 1520 ya sampai 1.500 berapa ini? 1.530-an ya. Itu level support kuatnya Antam. Jadi Antam juga menarik ya. Menarik sih Antam. Kamu juga ambil ya Ben tadi? Antam kemarin Jumat, saya beli Jumat. Tadi pagi jual. Waduh, keren. Mantap ini. Hoki Cuan doang. terus. Mantap, jiwa. Antam ini bagus sih secara pattern ya. Bagus. Pokoknya dia terjaga aja di atas ini. Ini BOW apa sistem buy on weakness aja kalau Antam itu. Sentuh-sentuh di dekat 1.600, 1.550. Serok, nanti naik-naik lagi kalau nggak mau yang jangka-jangka terlalu panjang, ya jual aja di 1.800, itu 1.830 mulai TP gitu. Tapi kalau mau yang lama ya bisa sih disimpan harusnya. Ya, jangan lupa investasi emas Antam, jangan lupa investasi sahamnya juga. Ini punya banyak ini. Nggak ada. Saya ini doang ya, nyopet doang. Jadi itu ada gap ya, Antam buat yang sabar, boleh nunggu di 1680. Kalau yang nggak sabar ya, nunggu-nunggu di 1700 lagi bagus. Nah itu cakep tuh ya. Oke. CC, AMMN, banyak yang nanya kemarin kan waktu apa namanya rebalancing dibantai. MSCI. Ya, waktu MSCI dibantai itu AMMN, apa masih bisa copet-copet apa udahan lah tinggalin aja nih AMMN nih. AMMN Pak? Masih lah, ini akan ber-KTH lagi dia. Dari Tinggal tunggu aja ini, bentar ya. Iya nih, pelan-pelan naik lagi. Cukup naik lagi deh ke 8.000. Naiklah inilah. Ini bentar lagi kalau dijaga ya, dia di level 5892-nya terjaga. Dia akan bikin reversal dulu. Mungkin akan bikin pattern gini loh, bentar ya. Susah gambarnya nih. Wih, penonton kita sudah 102, 103, udah macam harga Goton. Wih, 107. Jangan sampai sentuh 116 terus koreksi ya. Gila penonton lagi nih macam harga Goto ya. Waduh. Aduh gimana ini. Ini saya gambarin ya opsi-opsinya ya. Bisa begini, bisa begitu ya. Ini ada beberapa opsi. Bisa bikin pola triangle seperti ini. Atau penan lah ya. Kalau memang mau cepet sih, tendernya cepet ya dibikin penan. Terus backup lagi level ATH-nya. Tapi bisa juga polanya jadi pola begini. Bentar. Karena ini kan belum kejadian besok, jadi harus prediksi dulu bisa gimana gitu kan. Jadi bisa gini juga. Nah, bisa jebol ke bawah juga. Ya, bisa gini, bikin APT ke bawah, atau kalau memang dia nahan di sini nih,
level ini ditahan, yang ada saya tandain ini nggak dijebol, ya dia bikin gini paling konsol dulu di dalam triangle-nya, baru di Tuh. break up ke atas lagi. Kalau emang kayak gini patternnya, ya berarti still good ya. Kalau dia bisa break up ATH-nya, caranya masih jauh, dan level 10.000-nya pasti masih bisa ditembus lagi. Kalau memang skenario ini yang terjadi. Tapi kalau memang ini yang terjadi pun ya, misalnya ADC dia koreksi sampai di level ini, katakanlah di level 5.000 ya, 5.000 biasanya dia akan mantul dulu lagi gitu, baru bikin reversal lagi ke atas gitu. Pokoknya kuncinya inilah, ini dijaga, biasanya dia akan bikin gini harusnya. Yang jaga Kalau Cici lagi ya Helen kalau ya. menurut. Jadi transfer nanti gue jagain. Ada yang nanya lagi nih, sektor transportasi gimana Cece? Soalnya udah dekat akhir tahun nih, pada Oh mau ya, mudik. ASII itu juga murah kayaknya. Bentar. Transportasi. Saya ASII, GIAA. ASII itu saya juga lagi merhatiin sih. ASII ini ada di main area di sekitar 5.200-an ya, level support kuat ASII. Kalau memang ASII di level 5250 itu mungkin teman-teman bisa mulai consider untuk POW kalau memang dikasih ya ke situ. Di level sekarang sih masih ketahan di 5.400 ya. Tapi kalau memang dia dikasih koreksi lagi, karena ini kan belum jelas dia bakalan bisa bikin high lagi nggak nih besok, karena masih infonya belum cukup gede ya. Cuman kelihatan banget kalau level 54-nya tuh ditahan. Tapi andai kata 54 ditahan tuh nggak nahan, 54-nya dijebol, maka teman-teman bisa tunggu di level 5.200-an lah. Level-level itu biasanya mantul dulu. Jadi ASII koreksinya kemarin udah lumayan cukup dalam dan bisa diperhatikan juga untuk ASII. Dipantau-pantau aja. Terus kemudian GIA. Kemarin lihat ya kayaknya. Bentar. GIA. Kalau nggak salah tuh GIA itu ada support di 84. Bentar. Ya, oke. Nih saya liatin ya GIA nih. Tapi nggak tahu nih benar nggak. Aduh, kenapa gini? Ya, di grup Satsetuan saya kemarin kapan hari itu ada kasih tahu kalau mau mulai dipantau-pantau. Ini level support kalau mau cicil beli di sini ya, daerah trendline ini 82, 83 itu coba dikolek gitu. Nanti kalau memang mau mainnya pendek ya dia terbang ke 86, nggak terbang ding. Maksudnya naik ke 86 ya jual dulu kalau misalnya mau main pendek-pendek, tapi untuk amannya di level-level 82, 83 itu boleh dikoleksi karena di area support trendline ya, dan most likely ketika dia sentuh ini menurut historinya dia akan mantul. Jadi ya cari-cari aja kalau memang mau spec buy ya di dekat area trendline ini. Kalau mantul, ya teman-teman bisa jual. Untuk mau TP-nya dibungkus langsung juga boleh, cuankus, atau mau nunggu dia break up level 105, 106, 105. Kalau dia bisa break up 105, ya cakep lah. Ini masih panjang ya. Jadi, teman-teman bisa lihat aja, pantau aja kayak gini gerakannya. Masih bergerak konsolidasi di dalam triangle ini, gitu. Iya, jadi ini belum rame sih, cuman kemarin iseng-iseng aja di grup saya kasih tahu kalau mau mantau-mantau, ya bisa dipantau gitu. Cuankus itu cuan rakus ya, Ce. Jadi jualnya di 100 ya. Kamu pinter ya, bener-bener. Greedy to the max. Ada Iya. yang tanya lagi. RAM nih, banyak dari tadi tanya RAM. Oh, Gimana nih RAM? ada film ya kayaknya ya. Film apa sih? Yang jatuh cinta tuh punyanya Ram bukan ya? Nonton nggak, Benz? Enggak. Aduh. Bentar. Ram film. Oh, RAM ini lagi koreksi di neckline ya, kira-kira. Sebentar ya. Pada nyangkut RAM ya? Nyangkut.
Atau mau serok ini? Nggak tahu, saya banyak yang tanya nih, kenapa? Ada apa dengan RAM? Ada Ada apa? apa dengan RAM? Hati-hati ya kalau beli atas dasar ikut-ikutan orang. Nanti Ini kenapa? sangkut, nangis. Hmm. RAM ini Gimana ya ada support jelasin? kuat di 606, 607. Jadi kalau teman-teman mau iseng aja spekta ya tunggu aja di situ 606 ke 607 bisa nahan nggak? Kalau dia bisa nahan ya pas mantul jual aja cuankus gitu kalau mau ya. Kalau Iya, mau ini lagi nangkep. uji nih, uji support ya. Iya, lagi nguji aja dia di situ. Lihat aja. Kalau dia nggak nahan berarti nasibnya dia mau ke 570. Nggak nahan lagi. Ya ke 515 tapi enggak lah harusnya. Ini dia masih mau mantul lagi kok enggak lama lagi ini. Ya, ada support lumayan kuat kok di 600 itu RAM. Jadi hopefully itu bisa nahan terus bikin pantulan ke atas lagi ya. Good luck. Mantap, RAM. Tadi kalau ada Con, ada brand BRPT-nya gimana? Banyak juga yang nanya BRPT nih, Cece. Ya satu komplotan satu geng ya pasti ditanyain ya. Nah, Iya. Nyangkut ya, BRPT nyangkut ya. aduh. Saya scalping BRPT nggak kuat mental, walaupun cuan sudah nggak mau beli lagi gua. Ya itu dengerin kata-kata Broben yang nggak kuat mental nggak usah nyoba-nyoba ya kan biar nggak Ini logika tolol nyangkut. gua aja ya, teman-teman ya, logika tolol. Kenapa saya sudah coba scalpingan brand dari dua waktu cuan brand belum breakout. Itu waduh terseok-seok betul naiknya. Kenapa? Karena logikanya gini. Dia induk perusahaan, pasti si market makernya ini, si Pak PP ini pasti butuh duit, dia kan jual yang sudah ada lah, yang sudah cuan lama BRPT-nya untuk Nah, ngangkatin yang baru. Masa kalian masih nah, mau berharap dengan ini BRPT-nya sih? BRPT itu dari harga nah. berapa, sudah logikanya sudah IPO berapa lama, dia tinggal TP-TP aja tuh, TP-TP untuk Iya. ngangkatin cuan sama brand. Ini logika tolol saya, disclaimer aja nih. Nah itu Ini kan betul logika sih bodoh. masukannya. Kenapa berat gitu loh? Maksudnya kenapa berat? Cuan brandnya naik, harusnya BRPT naik. Betul, itu logika sederhananya. Ini sudah Tapi kenapa 115 itu. enggak gitu ya, Ke kenapa enggak kebentur ikut. lagi nih resist penonton kita 115. Ya sih bener sih yang dikatakan tadi Bro Ben ya, tapi kapan Logika hari aja. memang ya 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 benar-benar. Jadi emang yang support kuat BRPT itu di 944 ya. Jadi saat ini dia ntar nih wah BRPT ini. Bentar. Ya ini koreksi cycle dan saat ini lagi bikin pattern juga ini BRPT. Hopefully 944 itu nahan sih dan dia bisa bikin double bottom di situ gitu. Buat dia bisa kembali ada power untuk naik. Kalau memang dia bisa kembali ditahan di 944 maka dia akan membentuk pola seperti mangkok lagi jadi bikin kayak IHNS gitu. Tapi itu perjalanan yang lumayan ya. Jadi dia akan aku putar dulu deh. Nah, supaya kebayang ya ngomong apa sih ini gitu. Ini loh. Kita ini kan cuman bisa nebak-nebak ya Ben ya. Analisa. Analisa aja ini gimana kira-kira. Ya, kalau teman-teman pengen tahu kira-kira arahnya apa sih, possibility-nya gimana ya. Ini bisa begini. Jadi gedenya dulu deh ya, gedenya dulu dia bisa begini. Jadi ya bikin begini, mangkok lagi, baru turun lagi, baru naik. Bisa begitu. Kalau kecilnya, kalau kecilnya ini hopefully ya, gini kayak tadi double bottom gini atau gini, mangkok gini. Sorry, handle gini. Jadi ini ada support pivot juga di sini sebenarnya. Cuman di area 1000. Kalau 1000 ditembus ke bawah, maka dia akan ke 942, 940 lah ya ini. Jadi bikin double bottom di sini dulu, hopefully. Ini harus bisa nahan supaya dia lanjutin reversal pattern naik tadi. Jadi bentuk mangkok gini, gini baru break up ke atas gitu. Tapi ya ini takes time ya teman-teman gitu. Disclaimer on. Makanya kemarin kenapa yang di
di grup Satset itu, saya ada rekom brand cuan, tapi nggak gitu ini ya, nggak gitu yakin kalau BRPT ini bisa kencang memang. Jadi yang kencang itu di brand, di cuan tuh masih bisa lah. Cuan itu yang waktu dia mau break up itu kan, mau kenceng-kencengnya itu saya udah remind juga di grup nih, pantau cuannya ya, pantau cuan, karena kayaknya yang dikencengin duluan dia gitu waktu itu. Jadi jalan duluan bus gitu kan, naik terus habis itu si brand, karena kelihatan ini dari sini. Nah, ini di sini nih, di sini nih. Itu saya udah kasih tahu di grup nih. Ya, ini bentar lagi nih. Siap-siap nih, siap-siap mau kenceng ini. Ya udah, tinggal nunggu aja. Ternyata memang berapa hari digas terus ya, sampai 3-4 hari. Ya, 3 hari itu kemarin digas. Terus habis itu besoknya masih imbang seller bayarnya. Terus kemudian hari ini dari merah diijuin lagi. Itu mau kayaknya mau dipam lagi. Nah, Anti iya. suspense ya Asam guys ya. asam TS. Sebelum ke 10.000 ini mau digas terus ke 10.000 soalnya ini cuan. Disclaimer on ya. Ini Udah. pertanyaan yang paling banyak Cece untuk malam hari ini. Daripada beli BRPT, beli gajah katanya gitu. Ya, gajah. Jadi gini ceritanya tuh tadi pagi. Tadi pagi ya, sebelum saya tuh lihat GCTL dari kemarin. Ini kayaknya ya, ini kayak mau meletup gitu loh. Kayak mau meletup, sudah ada gejala-gejala. Terus tadi pagi saya emang belum ada gerakannya. Tadi pagi masih slow-slow aja di situ. Tapi saya udah kasih tahu di grup itu tadi pagi jam 9, pantau BRPT lagi. Oh, pantau GCTL-nya ya, especially kalau dia break up 945 itu cakep pasti. Dan itu mau ganti ke 1000, mau ganti kepala 1000, udah pantauin aja terus. Terus saya udah kasih titik beli juga tadi yang mulai dari saya kasih tahu supportnya sebenarnya di 870 kan. Cari aja titik-titik yang di deket-deket sana mas 900 tuh sebenarnya masih oke gitu untuk dibeli ya, level-level 900-an itu ya masih oke lah buat dikolek. Sebenarnya low hari ini dia di 898 atau berapa ya? Sorry, 900 ya, under 900 kan hari ini ya di 8 berapa sih Ben? Hari ini low-nya 900 kali ya, 900 ya GCTL. Low-nya 900. 900-an lah ya. Jadi tadi sebelum Open low dia kok. sebelum breakout itu tadi udah kelihatan ya kalau ini tuh mau puas gitu, mau blar gitu, mau ke langit. Jadi tadi seru sih waktu waktu market jalan itu, memang di story sempat juga saya sharing ya tentang GJTL tadi pagi masih 920, saya udah mulai posting-posting, kasih clue-clue dikit-dikit ke teman-teman. Terus kemudian dia naik ke 945, udah alert-alert mau ini awas nih kalau break up 945. Udah kasih tahu juga ini mau ke 1000, itu udah dikasih tahu setiap kali sampai 1000 berapa, 1090 pun saya udah kasih tahu juga ini nanti mau kemana, itu di grup udah dikasih tahu arahnya gitu. Jadi emang GJT hari ini luar biasa powerful sekali, dan besok hopefully lanjut karena dia baru break up ini, Benz. Jadi cakep ya. Gajah tunggal. Gajah terbang ya, bukan gajah tunggal ya. Gajah terbang hari ini. Bukan gajah duduk loh ya. Jangan duduk besok, tolong. Ya, cakep ya. Kalau secara overallnya ini, kalau emang begini, ya potensi dia upside ke 1200 masih bisa lah. Terusnya dan lebih daripada itu. Tapi ya teman-teman sekali lagi biar GJTL ini juga sering bikin jarum, bikin spy, jadi teman-teman harus selalu pasang trailing stop dan stop loss-nya dinaikin kalau udah cuan supaya nggak nyungsep. Ngeri. Keren arah hari ini ya. Tadi sempat kebuka sih arahnya, ada yang ngomong Iya, nggak arah jadi kebongkar arah. tadi. Ya, nggak jadi arah lah, tutupnya arah, santai. Udah kayak gemeteran lo. Gimana Siapa ini yang mau cuan nggak jadi gajah hari ini guys? Absen. Set. Besok ada cuan gajah. Happy cuan semua, Dari gajah-gajah. moga besok
masih terbang gajahnya. Ya gini sih saran saya di take profit aja besok. Takutnya kan kalau bikin jarum-jarum gitu kan nanti yang FOMO-FOMO. Ini disclaimer ya, jadi kita bukan rekomendasi ya. Jadi ini benar-benar cuman pure bahas doang. Tapi pada yang newbie-newbie malah nyangkut lagi. Oh ya, Desi. Luber ya. Wah, Luber dong pesen ikut challenge. dong. Nah, kebetulan Luber. ada yang luber nih, ada yang nanya challenge gimana cara ikut. Nanti kan ini juga ya, challenge juga ada grup premium di Satset Cuan. Saya juga ada kasih ini linknya untuk buka rekening ya di Valburi juga sambilan. Jadi bisa dipromosikan mungkin sambilan buat teman-teman. Tadi ada yang nanya gimana sih buat belajar sama challenge. Silakan challenge. Oke, mantap. Thank you, Benz. Jadi teman-teman, saya ada grup belajar Satset Menerawang. Mana yang mau digas dan tidak, ya. Jadi ya semoga teman-teman yang memang tertarik mau join, mau belajar, ataupun pengen tahu aja, kepo, ya silakan join, sangat welcome. Dan untuk biayanya sih bisa DM nomor di bio. Kalau emang mau daftar, segera karena ini batch terakhir ya di tahun ini, udah nggak ada kelas-kelasan lagi, mau libur. Mau ke Jepang lagi dia. Enggak, cari duit. Terus habis itu ada juga itu grup belajar ya, grup belajar trading satset. Isinya cuma 3 kali Zoom online diadakannya biasanya malam sekitar jam 7-an kurang lebih di weekdays. Mungkin seminggu sekali ya. Jadi mungkin itu kalau teman-teman pengen tahu itu grupnya ada nggak sih Ci untuk yang join kelas satset trading ada. Itu grupnya bisa berupa channel 2 arah. Jadi bisa tanya dan jawab. Tapi kalau yang premium isinya cuman analisa stock pick ada juga itu. Jadi tidak ada channel 2 arahnya. Jadi cuma searah aja. Jadi tidak ada kelasnya juga. Jadi teman-teman hanya melihat analisa-analisa yang udah kita buat gitu. Yang saya buat terus ini kira-kira screening yang udah di screening tuh seperti ini ya teman-teman tinggal pilih aja yang sesuai dengan trading style masing-masing gitu. Jadi kalau mau join, teman-teman pengen nanya-nanya, silahkan DM. Boleh DM saya atau DM nomor yang ada di bio IG saya, Helen Felicia Susilo, silahkan di-follow. Dan yang mau join, itu ada linknya yang udah dikasih Ben, yang di pin itu, yang pengen teman-teman yang baru newbie atau pengen cobain, belum punya belum tahu caranya gimana, Sekuritas. bisa klik ke sana. Nah, ada yang nanya kalau lihat harga emas tadi udah kita bahas ya guys ya. MDKA dan Antam tadi udah. Ada yang nanya tadi melihat harga emas yang ATH terus gimana untuk MDKA dan Antam tadi udah. Mungkin kalau ketinggalan nanti saya share aja ya. Saya share aja live-nya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di IGTV-nya ya. Nanti di IGTV saya share karena MDKA Antam tadi udah kita bahas. Ya, untuk harga emitennya sendiri masih lagging ya dibandingkan dengan futuresnya. Jadi sebenarnya potensial untuk upside-nya masih ada dan harga sekarang itu terbilang juga udah di level yang cukup terkoreksi. Jadi teman-teman kalau sudah mau mulai entry ya dicicil bertahap pakai money management gitu. Buat Tadi Yati nih ada yang nanya tadi kemarin buat teman-teman yang udah buka akun KB Valburi mungkin boleh chat saya ya DM saya kemarin linknya pakai link yang mana jadi biar kita bisa invite ke grup premium juga untuk nasabah-nasabah KB Valburi Sekuritas ya jadi bisa nanti DM saya aja bukanya kemarin linknya yang mana ya untuk Kak Yati nih Sis Yati MEDC dong Ci Messi. Messi ya, Messi ada support kuat di setelah ini sih di area 1020 ya. Tapi kalau saya pribadi ya kolek idealnya Messi itu sebenarnya under 1000 sih. Baru pertimbangkan untuk koleksi sebenarnya. Coba ya saya lihat dulu ya. Saya belum cek update-nya per hari ini. Ini gak tahu ceritanya nyangkut apa gimana nih yang nanya Messi atau mau entry. kena tipu dividen trap ya yang nggak mau nyangkut kayak Messi jangan HKBRPT nanti senasib nih kamu sudah nyangkut di Ya. Messi nyangkut di Barito selesai loh Oh, Messi. Belum ada tanda-tanda mau reversal tapi belum masih dalam nih sih. penurunannya harusnya
Ya under 1000 ya mungkin bisa dipertimbangkan kalau memang baru mau masuk si Messi karena ini belum ada tanda-tanda reversal. Dan kalau mau nanya support kuatnya yang setelah ini di mana ya di 1000, 10. Sebentar saya gedein dulu gambarnya. Level 998 ada support. Level 1028 juga ada support ya. Dua itu hopefully bisa nahan Messi. Dan hopefully kalau teman-teman memang berniat mau koleksi, pertimbangkan masuknya di under 1000 dulu deh, karena ini belum ada satu pola reversal yang kelihatan ya. Jadi mungkin harus ditunggu dulu, wait and see dulu gitu, wise-nya. Ya kalau 1000-nya jebol ya 950 lah lagi. Iya, makanya under 1000 lah kolek kalau mau, itu Messi baru bisa menarik buat saya kalau dia koleksi under 1000 gitu. Saya juga sering pegang Messi kok ini. Jadi ngoleknya itu di situ biasanya. Tapi disclaimer Saya on ya. sebelum dividen juga saya tiap hari main Messi. Cuman sekarang udah Nah, bagi dividen. ternyata ini banyak pemain Messi ya. MNCN ini juga lagi ini ya kayaknya lagi baru breakout MNCN-nya. Baru breakout 412, tapi ada resisten di 420-an, 427. Jadi aduh, bentar ya. 437 mungkin ya MNCN. Cakep banget nih MCN. Tadi saya sempat lihat sekilas MNCN, cakep ya. Jadi silakan dipantau kalau mau. Hopefully dia bisa ke nih. Bentar ya. Kalau long ya mainnya long, swing gitu. Kemungkinan dia bisa ke 446, yang 440 sampai 446 untuk swing panjangnya itu. Disclaimer on, mantap. Ada apa lagi? Udah banyak BBRI ya. deh, ada nih dari Bro Malik. BBRI gimana? Sukses selalu juga buat Bro Malik. BBRI view-nya gimana C? Tadi ada tersengat window dressing, apakah masih menarik? Oh ya menarik dong. BBNI kan? Bentar. BBRI. Hari ini BBNI apa lompat ya. BBRI? BBRI atau BBNI, Benz? BBRI, Bank Rakyat Oh, Indonesia. Bank Rakyat ya. Bentar. Lompat hari ini. Ada apa ya dia lompat ya? Oh, lompat ya. Hati-hati ya teman-teman kalau udah lompat-lompat kodok gini. Lompat-lompat kodok, awas ke. Waktu ceblus. Kalau BBRI ya, nanya upside ya masih lah, masih oke. Dia bisa ke, kalau ini BBRI itu ada level kuat 5.700 itu yang agak susah di break ya. Jadi mesti diperhatiin juga level 5.700-nya. Saat ini dia lagi bergerak di dalam channel. Bentar lagi saya share ininya screen-nya. Bentar saya masih lengkapin dulu biar teman-teman lihat. Nah, begini. Jadi ini adalah level kuat dari resist kuatnya BBRI di sini. Teman-teman mulai perhatikan aja. Ya, jadi ini level resist kuatnya di level 5.700 dan ini lagi bergerak di dalam channel uptrendnya BBRI. Kalau memang mau spike buy ya tunggunya sebaiknya di support trend line ini gitu ya, di area 5.330, 5.350, 5.380 atau 5.375 ya, area-area di bawah 5.400 lah. Itu area idealnya untuk koleksi BBRI under 5.000 BBRI under 5.400. Nah, kalau emang dia teman-teman cuma mau trading pendek ya trading di channel ya, triknya adalah ya belinya di support, jualnya deket trend line atas di area resist gitu caranya. Oke, itu view-nya BBRI ya, masih bergerak dalam channel uptrend. Kalau dia masih bergerak selama itu channel uptrendnya nggak di breakdown ya masih bisa ke tadi level 5.700.
Kalau BBNI-nya gimana, Ci? Ada yang nanya juga. BBNI juga boleh. BBNI ya, semua proxy big banks boleh lah, ini masih oke kok. Big banks itu sebenarnya kalau mau buat invest jangka panjang itu masih bagus. Bentar ya. Ngeri So kali far, nih apa? so far ini BBNI ya, BBNI kalau bisa break up 5350 baru oke gitu. Masih oke banget sih kalau saya lihat ya BBNI ini secara tren jangka panjang ya 55, 65, 68, 55, 60 masih bisa lah. Sekarang kan masih di level 5.300-an ya. Ya nggak sih? Dia masih bisa kok ke 55, 55, 56 masih bisa. BBNI. Selama dia bisa break up itu ya, 53, 50-nya, dia akan terus bergerak naik ke arah 55 dan 56. Gitu. Cup handle nih kayaknya. Bisa kayak gitu atau bisa juga kayak penan gitu. Jadi kalau emang dia nggak bisa bikin high lagi besok, ya kemungkinan dia akan bergerak di dalam fase ini kayak triangle gitu. Nah, bisa break up jadi handle atau dibikin gini juga bisa. Kalau emang nggak bisa bikin high lo ya, bisa gini. Kayak gitu. Ya macam-macam lah opsinya. Gitu. Bisa gini juga. Betul. Oke, maybe satu pertanyaan terakhir lagi ya guys. Silakan komen yang paling banyak. Coba kita analisa tadi udah semua ya. Yang nanya Brand, Cuan, BRPT, Medco, Aman, ya BBYB, Arto. Buat yang ketinggalan nanti lihat di rekaman aja ya, di IGTV aja nanti saya share. Buat yang lihat nanti mungkin ada yang ketinggalan bisa dengar lagi tadi saham yang pilihannya saham apa sudah rata-rata kita view ya, BBRI, BBNI udah kita view. Coba komen dulu ada satu saham terakhir mungkin yang mau dianalisa lagi ya sebelum kita off nih. Jailan sudah makan belum sih? Jangan belum makan gitu. Banyak makan malam. Sudah dong. Sudah karena tahu bakal lama ini. Saya juga tinggal di Jepang ya teman-teman ya, Jambi panas. Jepang dingin banget teman-teman. Di sini panas. Beda suhu kita, Bens. Teman-teman kalau mau ikut itu acaranya Bro Bens ada, dia mau ke kemana? Ke Pulau Dewata. Bali. Ya, ke Bali. Yang kangen sama Bro Bens bisa nyamperin dia di Bali, bisa cipika-cipiki, bisa nanya-nanya, bisa konsul, apapun itu. Ada boleh, acara dia di Bali. Makan-makan juga boleh. Kapan, Bens? Nanti tanggal 14, 15 Desember kita di Bali bersama bintang tamu. Ada kopi darat dengan Bro Bens. Teman-teman bisa yang di Bali bisa datang tuh, tanya ke Bro Bens tuh. Oke. Jalan boleh dipilih nih, mulai banyak WIRG, Hoki, SMRA, ASA, PTPS, BIF, BIRD, BRIS, BMTR, DILD, Pegas. Mana yang mau dipilih nih? Ya banget. Mana yang menarik nih, Cece? Aku tadi ada share BIF ya, bentar. Mungkin ada yang menarik. Nah, kamu yang pilih deh, Bens. Apa? Kalau saya yang pilih mah saya pilih apa ya? Hostnya aja yang pilih deh, hostnya. Ayo komen yang paling banyak saya pilih. WIRG deh, agak-agak ini tadi ya, menggelitik walaupun saya nggak terlalu suka ini saham, jarang ikut-ikutan. PHP maksudnya? Ya, suka PHP, cuman dia akumulasi tebal banget dari 17 November kalau kita lihat secara bandarmologi ya. Mungkin ada pandangan dari Ci Helen. WRG ya, WRG ini 197 lah nyampe kalau swing panjang. Nah tuh langsung dikasih clue panjangnya tuh. Yang panjang kalau umpama teman-teman betah megangnya ya, tapi kalau nggak betah megang, ini agak lebih tricky sih sebenarnya dibilang kayak
apa namanya cup and handle juga ya unyu-unyu kayak gitu geraknya. Tapi saya ada rekom juga sih ini WYRG grup kemarin kapan hari ya? Wait ya, saya coba tawang dulu. WYRG. Kemanakah WYRG? Ini sudah capek. Hari ini udah capek TP. Lihat ke 137. Jadi kalau dia bisa bertahan ya di atas 124, maka dia akan melanjutkan kenaikan sampai ke 135 sampai 137, disclaimer on. Betul. Ya, support-support di 120 lah ya. 120, 100 berapa nih? 120, 115 ya. Jadi suka gocek itu aja clue-nya. Tapi kalau masalah bisa naik lagi harusnya masih bisa. Nah, jadi overall sih kalau WYRG ini secara jangka panjangnya ada potensi, tapi ya sabar ya teman-teman. Dia harus challenge dulu breakout 166 baru cakep, baru kalau udah breakout 166 baru ngomong deh yang 196 tadi 197 ya, masih bisa ke sana. Yes, masih banget. Jadi tapi dia harus bikin pattern dulu. Jadi mesti sabar. Ini bukan hitungan minggu, bisa berbulan-bulan. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman buat yang mau nanya nanti seputaran premium, seputaran gimana belajar sama Ci Helen, silahkan langsung aja DM ya, DM ke Ci Helen. Dan juga buat teman-teman yang mau buka akun CP ya, KB Valburi, silahkan linknya sudah saya turun di situ ya, itu linknya via Ci Helen ya. Jadi silahkan buat teman-teman boleh DM saya, boleh DM Ci Helen untuk tanya, silakan. Dan nanti kalau ada masih yang belum kejawab, mungkin boleh ya ditanya-tanya lagi. Dan kita bisa bahas di next live nih mungkin ya, nanti kita boleh nih belajar-belajar lagi. Thank you banget buat Ci Helen. Malam ini udah sharing-sharing banyak banget ya. Wah, ini kalau yang nonton nih dari awal kita sampai jam 8 nih mulai banyak banget ya, saham-saham bagus, saham-saham yang dengan view-view juga. Semoga kita bisa cuan luber semuanya ya. Cuan kus, cuan rakus. Set, gak usah lama-lama kalau cuan itu ya. Cuan bungkus ya guys ya. Thank you Helen, sukses selalu. Arigatou gozaimasu. Arigato, sampai jumpa kembali dan besok kita trading lagi. Sampai jumpa. Thank you teman-teman semuanya. See you. Salam cuan. Thank you, salam cuan semua. Thank you Cici Helen. Thank you Ben, see you ya. Yoi, thank you.